Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun membeli dua artefak. Salah satunya adalah kapak dewa tingkat rendah tingkat kelima dengan atribut angin dan guntur. Yang lainnya adalah pedang ilahi tingkat rendah tingkat 5 dengan atribut angin dan guntur. Melihat ini, Bosu berpikir bahwa Tan Yun adalah bakat terbaik dari atribut angin dan guntur. Penjaga toko dengan hormat berkata, Tuan Muda Jing memiliki penglihatan yang baik, kedua artefak ini adalah yang terbaik di antara artefak kelas rendah dari peringkat kelima. Tampaknya Tuan Muda Jing tahu seni pemurnian artefak, ucap penjaga toko itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya tahu sedikit. Penjaga toko, berapa banyak giok ilahi, ucap Tan Yun. Penjaga toko tersenyum dan melambaikan tangannya, karena Tuan Muda Jing adalah teman dekat Tuan Muda kedua. Kedua artefak ini dianggap sebagai hadiah dari orang tua ini, ucap penjaga toko itu. Penjaga toko tersenyum dan berkata, kalau begitu jual ke Tuan Muda Jing dengan diskon 40%. Totalnya adalah 12 juta batu giok ilahi berkualitas tinggi, ucap penjaga toko itu. Bosu berkata dengan murah hati, Saudara Jing Xian, aku membayar untukmu, ucap Bosu. Aku memilikinya, ucap Tan Yun memandang Sen Subing sambil tersenyum. Dalam ekspresi terkejut Bosu, Sen Subing mengeluarkan 12 juta giok dewa kualitas terbaik dari cincin dewa dan membayarnya kepada penjaga toko. Kakak Jing Xian, aku melihatmu begitu kaya, ucap Bosu cukup terkejut. Kemudian, setelah Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan toko, mereka berjalan-jalan sambil mengagumi cahaya bulan. Malam ini ditakdirkan untuk turun menjadi 30 miliar tentara ilahi, hingga malam tanpa tidur para jenderal besar, karena besok adalah hari pertempuran Dewa Perang. Pada tengah malam, malam menjadi semakin indah. Tan Yun dan yang lainnya kembali ke paviliun Bosu. Tuan, hihi, Binger dan aku sudah melahap apinya, ucap Zixin. Pada saat ini, tawa Zixin terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao di telinganya, memasuki lantai 48, dan menemukan bahwa sekarang api Hongmeng dan api es Hongmeng telah mencapai ukuran yang sangat besar. Pada saat ini, api Hongmeng memancarkan puncak aura tingkat ke-21, dan memiliki kekuatan untuk secara instan mengubah artefak tingkat atas tingkat kelima menjadi ketiadaan. Dan Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap awal dari urutan ke-22, dan memiliki kekuatan yang kuat untuk mencairkan es menjadi ketiadaan dengan artefak tingkat rendah tingkat ke-6. Tidak ada keraguan bahwa api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan hari ini adalah pembunuh terkuat Tan Yun. Tidak buruk, sangat bagus, ucap Tan Yun. Tan Yun tersenyum puas dan mengulurkan tangannya. Masuk, ucap Tan Yun. Saat berikutnya, api Hongmeng menembus ke telapak tangan kanan Tan Yun, dan api es Hongmeng masuk ke telapak tangan kiri Tan Yun. Sudah larut malam. Di Qingtian Senfeng, di tengah gunung belakang, dibangun dengan 5 rumah besar yang megah. Ada 5 rumah besar, yaitu, Rumah Jenderal Besar Bai Yun, Rumah Jenderal Besar Bai Zi, Rumah Jenderal Besar Bai Li, Rumah Jenderal Besar Bai Xiong, dan Rumah Jenderal Besar Bai Li. Bai Cheng memiliki 6 putra, yaitu, Bai Yun tertua, Bai Zi kedua, Bai Lei ketiga, Bai Xiong keempat, Bai Lai kelima, dan Bai Feng ke-6. Putra satu-satunya Bai Yun adalah Bai Ren, putri satu-satunya Bai Zi adalah Bai Ya, putra satu-satunya Bai Lei adalah Bai Long, putra tertua Bai Xiong adalah Bai Hu, dan putra satu-satunya Bai Lai adalah Bai Ying. Dan 2 putra Bai Feng secara alami adalah Bai Ri dan Bai Su. Pada saat ini, di Aula Jenderal Besar Bai Lai, Bai Ying menatap Bai Lai dengan wajah penuh keluhan, Ayah, Paman ke-6 memukuli anak ini di depan begitu banyak orang di kamp militer, apakah ini harus dilupakan saja, ucap Bai Ying. Tentu saja tidak, mata Bai Lai muram, namun, tidak sekarang. Dalam pertempuran Dewa Perang besok, tidak ada satupun dari bawahan Paman ke-6mu yang akan bisa menjadi Dewa Perang, dan Paman ke-6 akan hilang selamanya dan kamu akan bersaing untuk kualifikasi Komandan Muda. Setelah Paman ke-6mu selesai, Ayah akan melampiaskan amarahnya atas namamu. Sebelum ini, kamu tidak boleh memprovokasi Paman ke-6mu. Jika Paman ke-6mu melompati tembok dengan tergesa-gesa, apa yang harus aku lakukan jika dia membunuhmu, ucap Bai Leng. Mendengar ini, Bai Ying mengangguk berat dan berkata, apa yang diajarkan ayahku, bagaimana dengan satu-satunya harapan ayah?
Setelah pertempuran para dewa perang dimulai, ayah bisa yakin, aku akan mendominasi medan perang bintang 8, menjadi dewa tentara bintang 8. Alam para dewa surgawi ini, sudah cukup untuk menyapu semua lawan di medan perang bintang 8, dan dewa prajurit bintang 8 pasti seorang anak kecil, ucap Bai Ying. Hahaha, berambisilah, Bai Lai tersenyum dan berkata, sepupu pamanmu, Boren, adalah seorang prajurit kelas 9 dewa surgawi, dengan kemampuannya untuk melompati tantangan, dia pasti akan menjadi dewa prajurit bintang 9. Boya, sepupu dari keluarga paman keduamu, adalah dijamin menjadi dewa prajurit bintang 7. Sepupu paman ketigamu, Bolong, akan menjadi dewa prajurit bintang 5, pasti tak terbendung. Baihu paman keempatmu, bukan kebetulan, adalah dewa bintang 6 perang. Dengan Anda, keturunan dari 5 jenderal harimau kami dapat dikatakan mendominasi ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Setelah Anda menjadi dewa tentara, kamu akan dimasukkan ke dalam pasukan elit kakekmu dan akan digunakan kembali oleh kakekmu. Jadi, nak, kamu harus menangkap ini adalah kesempatan besar, kita harus menjadi dewa perang bintang 8, ucap Bai Lai. Mendengar kata-kata itu, Bai Ying berkata dengan keras, ayah, ketika medan perang bintang 8 terbuka, Anda dapat menonton pertunjukan bocah ini, ucap Bai Ying. Malam memudar, dan fajar datang. Itu akan menjadi hari ketika medan perang bintang 1 dibuka. Pertempuran para dewa perang diadakan selama 9 hari. Medan perang terletak di atas King Tian Shan Feng. Di atas King Tian Shan Feng, ada monumen ruang dan waktu biji sesawi. Di dalamnya, ada arena raksasa yang berbentuk seperti stadion dan memiliki radius 10.000 meter, yaitu medan perang bintang 1. Di saat ini, di sekitar medan perang bintang 1, 30 miliar tentara dewa berdiri. Di antara mereka adalah raksasa dewa kuno, dewa beruang, dewa harimau, ribuan ras dewa. Ditambah ras manusia, ribuan ras dewa ini membentuk pasukan dari 30 miliar, di antara mereka, umat manusia memiliki jumlah tentara dewa terbesar, mencapai 16 miliar, dan sisanya adalah ras dewa binatang lainnya. Satu medan perang bintang di timur di tepi, berdiri bangunan dewa yang dibuat dengan baik, bangunan dewa dibagi menjadi 6 lantai. Saat ini, ada 30.000 wakil jenderal yang duduk di kursi lantai pertama gedung ilahi, di lantai 2 gedung ilahi. Ada 3.000 wakil jenderal duduk di lantai 3 lantai para dewa. Ada 300 jenderal besar termasuk 6 bersaudara Bai Feng di lantai 4 para dewa. Ada 30 wakil komandan yang duduk agung di lantai 5 para dewa. Hanya ada 3 perjamuan, dan 360 anak-anak tahun duduk di atasnya. 3 lelaki tua itu adalah 3 komandan, dan di lantai 6 yang juga merupakan lantai atas, hanya ada 1 kursi kuno. Pada saat ini, kursi itu kosong. Jelas itu adalah posisi Komandan Agung Raja Dewa Bai Cheng. Para jenderal dewa muda di alam Deo Suci berdiri di sekitar medan perang bintang 1. Berdiri dengan sungguh-sungguh di depan para prajurit ilahi di bawah yurisdiksi mereka. Semuanya, diamlah. Komandan Agung Raja Dewa akan segera datang, ucap seseorang dengan suara penuh bergema di seluruh hadirin. Semua orang menjadi tenang. Saat berikutnya, di mata semua orang, seberkas cahaya putih melesat keluar dari udara tipis, dan melesat ke lantai atas menara dewa, berubah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut putih dan baju besi putih. Pria tua itu berusia sekitar 90 tahun dan tampaknya ramah, tetapi hampir semua orang yang hadir tahu bahwa dia adalah orang yang keras, di matanya yang keruh. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan keadaan seorang tiran yang mengejutkan. Dia adalah Raja Dewa Bai Cheng yang terkenal. Dia adalah pemimpin dari 30 miliar tentara keluarga Bai. Pada saat ini, semua jenderal dari lantai pertama hingga kelima berdiri seperti lembing, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah melihat Komandan Agung. Segera, 30 miliar tentara berteriak serempak, saya telah melihat Komandan Agung. Iya, tangan kanan Bai Cheng yang layu sedikit terangkat untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam, dan suara tua itu terdengar. 9 hari berturut-turut dari hari ini akan menjadi kemenangan besar sekali dalam 100 tahun dari Bai Family Army kita. Kelahiran Dewa Bintang Prajurit. Adapun hadiah hari ini, lelaki tua ini telah memutuskan untuk menjadi Dewa Prajurit, dan dia dapat memintanya sendiri. Apakah itu benih api, latihan, ramuan obat, senjata ajaib, atau sumber daya budidaya lainnya, orang tua ini tidak akan kekurangan pada saat itu, katakan saja. Jika seseorang dapat memenangkan 2 gelar God of War pada saat yang sama,
maka mereka dapat mengusulkan 2 hadiah tentu saja. Jika seseorang memenangkan 3 gelar Dewa Perang, mereka dapat mengajukan 3 hadiah yang diinginkan. Raja Dewa Perang ini, lelaki tua ini menantikannya, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak peduli apa, saya akan memiliki 9 gelar Dewa Perang. Dengan cara ini, saya dapat mengusulkan 9 hadiah yang saya inginkan, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan ringan, Komandan Fang, selanjutnya, Anda akan memimpinnya, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, salah satu dari 3 lelaki tua di kursi di lantai 5 Menara Dewa bangkit dan membungkuk dan berkata, bahwa Hang patuh. Nama lelaki tua itu, Fang Seng. Fang Seng adalah salah satu dari 3 komandan. Fang Seng melihat sekeliling pada 30 miliar tentara ilahi dari ribuan ras, dan berkata dengan bermartabat, selanjutnya, komandan ini akan secara singkat memperkenalkan aturan Perang Dewa Bintang 1. Pertempuran Dewa Bintang 1 dibagi menjadi 2 bagian. 1. Ketika pertempuran para dewa tentara dimulai, komandan ini akan terbuka, aura tak terlihat di medan Perang Bintang 1. Aura tak kasat mata ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan Dewa Bintang 7, jika Anda tidak tahan, dan mereka yang terlempar ke udara dianggap tersingkir. Jika Anda dapat menahan atau melakukan serangan balik tanpa jatuh, Anda akan memenangkan tahap pertama. Semua prajurit Bintang 1 harus ingat bahwa jika mereka tidak melompati kekuatan prajurit Bintang 7, jangan mudah memasuki medan perang Bintang 1, agar tidak kehilangan nyawamu. Duel ganda di tahap kedua, sampai yang terakhir menang dan menjadi prajurit Bintang 1. Jadilah prajurit Bintang 1, Anda akan memiliki satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 2. Itulah untuk mengatakan, Dewa Prajurit Bintang 1 yang lahir hari ini dapat menantang Dewa Prajurit Bintang 2 lusa. Tantangannya dimenangkan, maka itu akan naik dalam kemuliaan, tidak hanya prajurit Bintang 1, tetapi juga prajurit Bintang 2. Komandan ini telah selesai berbicara, dan para dewa yang ingin berpartisipasi dalam ronde pertama sistem gugur dapat memasuki medan perang Bintang 1, ucap Fang Seng. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang prajurit Bintang 1 yang terkenal, dan prajurit Bintang 1 yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain, terbang ke langit dan mendarat di medan perang Bintang 1 yang besar. Di antara mereka, ada puluhan ribu prajurit Dewa Bintang 1 dari ras manusia, dan lebih dari 8.000 prajurit Dewa Bintang 1 dari ras lain. Di antara lebih dari 18.000 prajurit surgawi Bintang 1, banyak yang memiliki kekuatan untuk melompati prajurit surgawi Bintang 6, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat menahan kekuatan prajurit surgawi Bintang 7. Namun, untuk memengaruhi kemuliaan tertinggi Dewa Prajurit Bintang 1, mereka harus mencobanya. Suamiku, kita tidak akan berpartisipasi, kita tidak akan menjadi lawanmu pada akhirnya. Suamiku, berperilaku baik, ini adalah kesempatan sekali seumur hidupmu, ucap Sen Subing lewat transmisi suara. Tan Yun berkata kepada Sen Subing, ya, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Bai Su menepuk bahu Tan Yun dengan keras, saudara yang baik, ayolah, ucap Bai Su. Ya, Tan Yun tersenyum dan terbang ke medan perang Bintang 1. Pada saat ini, Bai Su melihat wajah sedih Bai Feng di kursi menara, dan berkata, ayah, kamu harus lebih memperhatikan saudara laki-laki itu Jing Yun, dia tidak akan mengecewakanmu, ucap Bai Su. Bai Feng mengangguk, melihat ke bawah ke medan perang Bintang 1, Tan Yun yang arogan. Pada saat ini, Jenderal Besar Bai Yun, yang berada di samping, melihat ke samping ke arah Bai Feng, dan matanya mengandung sarkasme yang tidak tersamar. Saudara keenam, ada banyak orang yang telah pergi ke sana, apakah bawahan Anda akan dapat melahirkan kehidupan baru, seorang prajurit terkenal? Tanpa menunggu Bai Feng berbicara, Jenderal tertua, Bai Zi berkata dengan senyum licik, saudaraku, jika Anda menanyakan pertanyaan ini, bukankah mempermalukan saudara keenam? Saudara keenam telah berada di bawah komandonya selama 3.000 tahun, Dewa Perang belum pernah muncul sebelumnya, jadi kali ini pasti hilang, hehehehe, ucap Bai Zi. Menghadapi kejatuhan saudara tertua dan kedua, orang bisa membayangkan kemarahan di hati Bai Feng. Bai Feng berkata dengan dingin, kedua saudara, jangan ganggu, ucap Bai Feng. Setelah itu, Bai Feng mengabaikan kedua bersaudara itu. Pada saat ini, di lantai 5 Menara Dewa,
Komandan Fang Seng menatap lebih dari 18.000 tentara ilahi di medan perang bintang 1, dan suara lama terdengar, hidup dipertaruhkan, dan hargai itu. Komandan ini hanya bertanya sekali, sekarang sudah terlambat bagimu untuk memilih berhenti, bisakah seseorang berhenti, ucap Fang Sen. Pada saat ini, seorang prajurit Dewi mengerutkan bibirnya, aku berhenti, ucap seorang prajurit Dewi. Setelah mengatakan ini, wanita itu terbang menjauh dari yang medan perang bintang 1. Yang lain, jika mereka tidak berhenti, maka komandan akan memulai medan perang bintang 1, ucap Fang Seng. Setelah komandan Fang Seng berkata, dia menjentikkan lengan kanannya, dan token melingkar terbang keluar dari lengan jubah dan menembak jatuh ke mata formasi di tengah medan perang bintang 1. Bas! Tiba-tiba, kekosongan bergetar hebat, dan tirai cahaya setinggi langit muncul di atas medan perang bintang 1 yang besar, menutupi seluruh medan perang. Segera setelah itu, pupil Tan Yun sedikit menyusut, dan dia merasakan aura tak terlihat yang memancar dari medan perang. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas medan perang bintang 1 runtuh satu demi satu, dan gelombang badai energi setebal 100 kaki dan sepanjang 3.000 kaki menabrak Tan Yun dan yang lain. Setiap badai energi sebanding dengan pukulan kuat dari Seven Stars Divine Soldier. Lebih dari 18.000 badai energi mengunci masing-masing prajurit bintang 1 di medan perang, membuat Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri, hanya untuk menemui pertempuran. Seorang prajurit ilahi dengan ketinggian 100 kaki dan tubuh manusia berkepala banteng mengorbankan kapak raksasa, mengerahkan kekuatan para dewa di tubuhnya, menuangkan kapak, dan menabrak badai energi yang datang. Ketika dia menabrak badai kekuatan, dia menjerit, dan dia merasakan kapak raksasa itu, seolah-olah menebas benda yang sangat keras. Tabrakan yang kuat membuatnya melepaskan kapak raksasa. Dan setelah tubuhnya setinggi 100 kaki ditelan oleh badai energi, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya seperti bukit terlempar ke udara dan jatuh ribuan kaki jauhnya. Seluruh tubuh berlumuran darah, tubuh tidak lengkap, mengerikan untuk dilihat, hidup dan mati tidak tahu. Pada saat yang sama, tolong, hahaha, aku melawan, aku berhasil. Aku juga bertahan, aku belum tersingkir, aku bisa masuk ke tautan kedua. Sementara itu, di besar medan perang bintang 1, suara ketakutan, rasa sakit, teriakan minta tolong, kegembiraan, tidak ada habisnya. Di hadapan semua orang, ada ratusan prajurit surgawi di medan perang bintang 1, seluruh tubuh tidak dapat menahan serangan badai energi, dan berubah menjadi awan darah, tidak meninggalkan tulang. Plop plop plop, puf puf. Darah menodai kehampaan, lebih dari 10.000 tentara ilahi, beberapa terluka, beberapa kehilangan tangan dan kaki, mendarat di alun-alun. Raungan menyakitkan, menyeramkan. Pada saat ini, di mata Sen Subing dan yang lainnya, tetapi di medan perang bintang 1 yang dipenuhi kabut darah, Tan Yun melihat badai energi yang menderu, dan ekspresinya tenang. Hah, Bai Feng yang telah mendengarkan kata-kata putranya dan memberi perhatian khusus pada Tan Yun, mengerutkan kening. Ketika Bai Feng berpikir bahwa Tan Yun sudah terlambat untuk bereaksi dan menyerang, apa yang terjadi selanjutnya membuat Bai Feng sangat bersemangat. Bai Feng melihat bahwa Tan Yun membawa tangan kirinya di punggungnya, dan melemparkan tinju kanannya dengan ringan, dan meledakkan ke arah badai kekuatan. Bang! Boom! Ketika Tan Yun menghantam badai energi dengan tangan kanannya, sebuah suara keras pecah yang menarik perhatian banyak orang. Di mata para dewa dan jenderal yang terkejut, mereka melihat bahwa Tan Yun tidak bergerak, dan badai energi yang terkena pukulannya langsung hancur dari kehampaan dan menghilang. Anak ini, potensinya bagus, ucap Raja Dewa Bai Cheng yang duduk di lantai 6 Menara Dewa, menatap Tan Yun dengan sedikit persetujuan di matanya yang mendung. Oke. Sangat bagus, ucap Bai Feng tidak bisa menahan tawa. Dan jenderal besar di sebelahnya tidak berpikir begitu. Karena seperti Tan Yun, ada ratusan orang yang mengalahkan badai energi dengan satu pukulan. Saudara ke-6, apakah kamu sangat bersemangat, karena anak ini memenangkan prajurit bintang 1, Baili ke-5 yang lama mencibir dengan suara rendah. Tapi tidak heran, saudara ke-6, bawahanmu akhirnya menjadi terkenal sebagai orang yang baik ya, ucap Bai Lai. Bai Feng mengerutkan kening, mengabaikan Bai Lai. Pada saat ini, di lantai 5, Komandan Fang Seng berkata dengan keras, tahap pertama selesai, dan komandan ini mengumumkan bahwa ada total 123 tentara bintang 1 yang telah maju ke tahap kedua.
Di babak pertama dari babak kedua, 123 akan maju ke 62. Pada babak pertama, 61 orang akan tersingkir, jika salah satu dari mereka menggambar angka kosong, dia akan langsung maju ke babak kedua, dan 62 akan menjadi 31, ucap Fang Seng. Pada saat berikutnya, seorang dewa muda akan memimpin puluhan ribu tentara ilahi ke medan perang bintang 1 untuk memindahkan mayat dan terluka. Ketika medan perang bintang 1 dibersihkan, Tan Yun dan 123 orang lainnya mulai memilih nomor untuk menentukan lawan. Setelah mendapatkan nomornya, Tan Yun tersenyum, sepertinya keberuntunganku bagus, aku bahkan mendapat nomor kosong, ucap Tan Yun. Selama 1 jam berikutnya, 60 lawan lainnya bertarung dengan sengit di medan perang bintang 1. Pada akhirnya, 61 orang menang, termasuk Tan Yun, total 62 orang. Untuk kekecewaan Bai Feng di lantai 5, di babak kedua, hanya Tan Yun salah satu bawahannya yang maju ke babak kedua. Pada saat ini, 299 jenderal besar lainnya memandang Bai Feng dengan cemoohan, penghinaan, dan simpati. Di sisi lain, bos langsung jenderal besar Bai Feng, dan jenderal bawahannya, wakil jenderal, dan jenderal besar, merasa bahwa wajah mereka kusam. Pada saat ini, di kursi di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Fenger, sepertinya kamu akan mengecewakan ayahmu lagi, ucap Bai Cheng. Setelah mendengarkan, Bai Feng mengepalkan tangannya dengan erat, dan mencicit pada saat ini, putranya Bosu mengatakan bahwa Tan Yun pasti akan dapat bersaing untuk prajurit bintang 1, dan suaranya mentransmisikan dengan tegas. Ayah, meskipun anak ini hanya memiliki satu prajurit bintang 1 yang masuk ke setelah putaran kedua, bocah ini percaya bahwa Jing Yun tidak akan mengecewakan bocah ini. Sekarang pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1 belum berakhir, kamu tidak boleh menyangkal bocah ini begitu cepat, itu tidak adil bagi bocah ini, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Bai Chengshen mengangkat alis putihnya, dan dengan sedikit ketidaksenangan di matanya, dia kembali normal dan mengabaikan Bai Feng. Bai Feng menatap Tan Yun, matanya menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat, dan dia diam-diam berkata, saya harap putra ini benar-benar seperti yang dikatakan Suer, dan dia berbeda dari orang biasa, ucap Bai Feng. Pada saat ini, Fang Seng berkata, putaran ketiga sekarang, 62-31, ucap Fang Sege. Komandan Fang Seng melambaikan tangan kanannya, dan segera, di depan 62 termasuk Tan Yun, masing-masing muncul grup tirai cahaya kekuatan ilahi. Tan Yun mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk tirai cahaya Divine Power. Segera, tirai cahaya Divine Power pecah, dan muncul sebuah kata, 1, yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan ilahi yang kental. 1, berarti Tan Yun akan bersaing dengan prajurit sihir lain yang telah menarik, 1, nanti. Dalam satu tarikan napas, lotere yang lain sudah berakhir. Komandan Fang Seng berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang ada di tempatnya, ucap Fang Seng. Iya, setelah Tan Yun dan yang lainnya menjawab, mereka terbang ke udara dan mendarat di platform tinggi nomor 1 di medan perang bintang 1. Boom! Dengan getaran keras, seorang pemuda terbang di depan Tan Yun. Merasakan nafas pemuda itu, Tan Yun berpikir dalam hati, Kle Dewa Beruang Gila, ucap Tan Yun. Benar, pemuda yang bertarung melawan Tan Yun adalah klan Dewa Beruang Gila di klan Beruang. Pada saat ini, Bai Ying yang sedang menonton, menatap Tan Yun dan berkata, Nak, di depanmu adalah bawahan ayahku dari prajurit Dewa Klan Beruang Gila. Nanti, kamu akan mati, ucap Bai Ying. Bai Ying berkata, anak ini mempermalukan tuan muda ini tadi malam, dan kamu harus mencabik-cabiknya, ucap Bai Ying. Mata pemuda itu penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata, Anda dapat yakin tuan muda, aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup, ucap pemuda Kle Beruang. Sudut mulut Tan Yun membentuk lengkungan yang menyeramkan, dan dia mengirim transmisi suara kepada Bai Ying. Bai Ying, bukan aku yang mati hari ini, tapi beruang bodoh ini, ucap Tan Yun. Suara Fang Seng terdengar, hidup dan mati memiliki takdir, saya harap Anda semua selesai, pertandingan ketiga dimulai, ucap Fang Seng. Begitu suara itu jatuh, di 30 platform tinggi lainnya, pedang, cahaya pedang, dan bayangan menghancurkan langit. Dua sisi duel dimulai, dan habis-habisan untuk pertempuran sengit. Pada saat ini, di tengah kerumunan penonton, suara Bai Su tiba-tiba terdengar, ayo, Jing Yun, kalahkan dia, ucap Bai Su. Setelah Bai Su keluar,
Hampir semua prajurit ilahi di bawah komandan Bai Feng berteriak, Jing Yun, ayo, bunuh dia, dan maju ke ronde keempat. Jing Yun perkasa, bunuh dia, ucap para prajurit. Dewa Agung Bai Lai akan mengirim transmisi suara ke Bai Feng, saudara keenam, anak ini bernama Jing Yun pasti akan kalah, dewa beruang gila dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan artefak tingkat tinggi kelas 3 hahaha. Namun, bawahanmu 100 juta prajurit surgawi para pejuang tidak akan bekerja dalam pertempuran yang sebenarnya, dan tidak buruk untuk bersorak, ucap Bai Lai. Wajah Bai Feng suram, dan dia berkata melalui transmisi suara, Saudafa kelima, jangan banyak bicara, jika tidak, begitu Jing Yun menang, kamu akan ditampar, ucap Bai Feng. Di platform tinggi nomor 1. Pemuda berjubah hitam itu mengubah dirinya menjadi beruang hitam dengan ketinggian 300 meter. Itu menatap Tan Yun, membuka mulutnya yang berdarah, dan pupil matanya yang besar penuh dengan penghinaan. Yi, aku minta maaf padamu sebelumnya, karena aku khawatir aku akan menabrakmu secara tidak sengaja, ucap pemuda itu. Boom! Kekuatan Dewa Surgawi memancar dari tubuh beruang hitam, ia membubung ke langit, dan kemudian berputar di udara, menghancurkan kekosongan dengan cakar beruangnya, dan menembak Tan Yun seperti kilat. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang dingin, dia menekuk lututnya, dan dalam kebingungan kerumunan, dia naik ke langit dan membanting kepalanya ke kaki beruang. Adegan ini bukan masalah sepele. Bai Su buru-buru berteriak, saudaraku, jangan gegabah, tunjukkan senjatamu dengan cepat, ucap Bai Su. Saat berikutnya, suara dominan Tan Yun terdengar di telinga semua orang. Aku tidak membutuhkan senjata untuk menghadapinya, itu tidak pantas sama sekali, ucap Yan Yun. Kata-kata Tan Yun mengejutkan banyak orang, dan juga membuat banyak orang meremehkan. Diam-diam berpikir bahwa selanjutnya, Tan Yun akan ditampar sampai mati oleh telapak tangan beruang dewa gila. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Jenderal Besar Bai Feng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Gemetar hebat karena kegembiraan, kaca, di mata semua orang, ada suara retak tulang yang mengerikan. Tetapi saya melihat seluruh tubuh Tan Yun, dengan aliran darah, menembus kaki beruang besar seperti rumah. Kemudian, Tan Yun muncul di depan dahi Krazi Bear seperti kilat, mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan berkata dengan tajam, jika kamu ingin membunuhku, ini harganya, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, tinju kanan Tan Yun mengeluarkan hembusan angin, dan menabrak dahi beruang hitam, kecepatannya sangat cepat sehingga beruang hitam tidak bisa menghindar tepat waktu, dan berteriak, tubuhmu sangat kuat. Bang, jeritan itu tiba-tiba terputus, dan kepala besar beruang hitam itu meledak, dalam percikan darah dan tulang. Tubuh beruang yang seperti gunung itu jatuh lemas di platform tinggi nomor 1, dari tembakan Tan Yun hingga membunuh prajurit Dewa Beruang Hitam. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan. Hanya dalam sekejap mata, sangat cepat. Tan Yun berdiri di langit, dan seluruh tubuhnya terguncang, dan darah dari tubuhnya terguncang. Oke. Ahahaha, Bai Feng yang tiba-tiba berdiri, tertegun sejenak, dan kemudian dia memuji tanpa ragu, Jing Yun, kerja bagus, ucap Bai Feng. Tan Yun berdiri di udara, membungkuk dan berkata, terima kasih atas pujiannya, bawahan tersanjung, ucap Tan Yun. Hehehe, sangat bagus, ucap Tuan Besar Bai Feng tertawa dari telinga ke telinga. Dia bisa melihat bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun memang melawan langit, dan itu sangat mungkin mendapatkan diri menjadi seorang kemuliaan prajurit bintang 1. Jika ini masalahnya, maka dia masih memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan komandan muda. Bagaimana mungkin Bai Fei tidak bersemangat? Selain bersemangat, dia tidak lupa mentransmisikan suara Bosu, dan memuji putranya, tetapi Jing Yun, teman kekarnya, sangat baik. Bosu memutar matanya. Pada saat ini, para jenderal di bawah Jenderal Bai Feng dan atasan langsung mereka memiliki senyum di wajah mereka. Dewa Raja Bai Cheng yang berada di lantai 6, menatap Tan Yun di matanya yang mendung, tidak ada lagi tanda pujian, tetapi penghargaan yang mendalam, dan dia berpikir dalam hati. Jika tidak ada lagi yang terjadi, putra ini seharusnya bersaing untuk kekuatan prajurit bintang 1, ucap Bai Cheng di dalam hatinya. Pada saat ini, kecuali Guan Yong, Guan Zhan, Bai Ri dan orang lain yang ingin membunuh Tan Yun, para prajurit dewa lainnya kurang bersemangat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tantangan lompatan katak Tan Yun akan begitu kuat, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan fisik Tan Yun akan mampu melewati telapak tangan raksasa beruang gila itu dan membunuhnya dengan satu pukulan.
Perasaan peninggian tumbuh di hati bawahan Jenderal Besar Bai Feng. Satu kata itu keren. Dua kata itu menyenangkan. Setelah itu, Tan Yun mendarat di platform tinggi nomor 1, duduk bersila, dan menunggu 30 pasang prajurit ilahi lainnya mengakhiri duel mereka. Pada saat ini, Bai Ying menatap Tan Yun dengan niat membunuh di matanya, dan berpikir dalam hati, aku tidak menyangka anak ini mendapat 2 pukulan, membunuh beruang itu tanpa menggunakan senjata apapun, ucap Bai Ying di dalam hatinya. Dalam 2 jam berikutnya, putaran ketiga semua putaran berakhir. Termasuk prajurit Dewa Beruang Gila yang dibunuh oleh Tan Yun, total 6 prajurit ilahi meninggal. Di antara 31 prajurit ilahi yang menang, salah satunya mengalahkan lawannya, tetapi juga terluka parah, jadi dia harus menyerah dan melanjutkan duel. Fang Seng menatap Tan Yun dan 30 orang lainnya di medan perang bintang 1, dan mengumumkan, selanjutnya, ronde keempat dari 30 hingga 15, ucap Fang Sengem. Fang Seng melambaikan tangan kanannya, di depan dari 10 orang, tirai cahaya Divine Power muncul lagi. Setelah 30 orang membuka tirai cahaya ajaib, masing-masing menentukan lawan sesuai dengan jumlahnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.